bangkrut lagi nih, udah 7 nih, udah ke-8. Wabarakatuh. Jadi intinya awalnya tuh gue punya guru Pak Pur, dia tuh bilang kalau mau berhasil lo harus bangkrut 7 kali. Gue waktu itu bangkrut baru 3 kali apa 2 kali itu. Gimana Pak, saya belum 7, kata dia. Ya udah, kurang 5 kan. Ya udah, buruan bisnis. Nanti kalau bangkrut, nah yang ke-8 katanya. Nah yang ke-8, tapi benar itu terjadi di bisnis gue ke-8 itu. Gue mulai bisnis baju. Oke, itu gue mulai naiknya di situ. Gitu bro. Dan gue percaya bahwa ada quote yang kalau kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah bisa dikalahkan. Seperti kata Lutfi One Piece ya. Lutfi kan orang ya. Lutfi itu kalau berantem gitu kan, musuhnya bilang menyerahlah gitu ya. Terus Lutfi bilang kalau kamu mau saya menyerah, kamu akan menunggu saya sampai seumur hidup kamu. Sedap. Jadi itulah jadi kayak motivasi gue. Bahwa sebenarnya semua orang bisa berhasil, tidak ada kata gagal sih sebenarnya. Yang ada berhenti sebelum berhasil aja sih. Itu walaupun nanti berhasilnya tuh di bisnis yang lain sih. Makanya ketika bangkrut itu bukan berarti lu gagal sih. Mungkin di bisnis kedua, ketiga lu, nah uangnya di situ. Gitu bro. Tapi orang-orang yang udah coba 5 sampai mungkin 8 kali, tapi belum ketemu titiknya itu, even udah di usia mereka 50-an itu gimana? Bisa bro, kan Kolonel Sanders juga di umur 60 kan baru berhasilnya. Jadi kebanyakan orang tuh menyerah sih. Menurut gua sih, jangan-jangan ketika kita nyerah, jangan-jangan bisnis yang ingin yang terakhir ini yang jadi duitnya gitu. Kadang-kadang orang nggak mau terus sih, kayak gitu sih bro. Tapi kok bisa kurang sabar sih ya. Tapi hitungan 18 kali bangkrut ini kan di momen ke-8 tadi berhasil ya usaha baju. Terus yang 9, 10, 11 coba lagi tapi Oke, ini menarik nih. Jadi ketika yang ke-8 masuk, itu ke-9 ke-10 tuh kayak air sungai bro, deras gitu. Wah gila, jadi orang bilang tuh katanya zaman dulu lu tangan emas, apa aja yang dipegang gue jadi gitu. Padahal orang nggak tahu bahwa gue tuh bangkrut udah 7 kali gitu. Gue bikin restoran jadi, makanya dulu investor masuk banyak bro. Orang bank pada dateng. Gue pernah ada pasangan suami istri ya, rebutan ngasih duit ke gue bro. Itu 3 miliar bro. Dan itu nggak pakai surat-suratan, dia hanya zaman dulu BBM ya, BlackBerry. Mas, aku sama suamiku masuk ya. Aku dulu. Oh, aku bilang, Bu, aku baru mau bisnisnya 1 aja. Ya udah sekalian aja 2. Langsung kirim 2M. Terus ada lagi 1 lagi, kirim lagi 1M. Nah kayaknya, di situ tuh kayak berasa semua sih berjalan baik lah gitu. Gitu bro. Tapi kan aku juga pernah dengar cerita Roberto ya, yang bilang aku lihat juga beberapa karyanya atau postingannya, udah kerjasama sama beberapa pengusaha, bahkan salah satu pengusaha yang terkaya di Indonesia. Iya. Ya. Aku penasaran sih dunia mereka itu seperti apa sih? Kan ada yang 9 naga tuh, ada yang orang terkaya banget. Apa yang bikin mereka tuh beda sama pengusaha-pengusaha lain yang belum di tahap itu kali? Betul. Nah ini deh, miracle happen when you believe kan. Ada istilahnya, keajaiban datang tuh saat yang kita tidak duga-duga. Jadi ketika